warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kalimat syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana apapun. Saat kita sedang merasakan kenikmatan, kita bisa melantunkan kalimat Alhamdulillah. Kesyukuran juga bisa dalam bentuk saat kita tertimpa musibah melalui implementasi kesabaran. Mudah-mudahan sebagai hambanya kita senantiasa mampu untuk bersyukur dan bersabar dalam situasi apapun. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan Bapak, Ibu, keluarga besar SIT Mutiara Hati Purworejo Kelompok yang mulia. Dalam kesempatan yang berkah ini, kita akan mengkaji perihal kemuliaan bulan suci Ramadan. Bulan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Bulan yang menghadirkan keberkahan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Puasa Ramadan ini, Bapak Ibu, merupakan kewajiban yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dan menariknya, kewajiban ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun melaksanakannya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dimulai oleh Allah dengan sapaan iman. Sapaan yang hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang hatinya memiliki keimanan. Maka bagi orang-orang yang beriman, syariat melaksanakan ibadah puasa ini akan membuatnya merasa bahagia untuk melaksanakannya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan mengenai kedudukan puasa di dalam Islam dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa hajjil baiti shaumi Ramadan rawahu Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang Allah muliakan,
mengkaji ayat-ayat Al-Quran akan sangat berkaitan dengan seberapa dalam kita bisa mengambil hikmah yang ada di dalam kalam Allah yang mulia itu. Padahal Al-Quran itu hidup di dalam ruh dan menumbuhkan nuansa spiritualitas kita. Maka Al-Quran perlu dibaca dengan hikmah. Ini pula yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Dia yang memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Makna hikmah di sini memang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi perdebatan itu adalah perdebatan yang memperkaya pengetahuan tentang hikmah itu sendiri. Imam Jalaluddin As-Suyuti dari Imam Jalaluddin Al-Mahali di kitab tafsir yang legendaris itu, kitab Jalalain, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ilmun nafi' al-mu'addi ilal amal. Ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal. Nah, ini disebut dengan hikmah. Orang setelah dia memperoleh ilmu, lalu ilmu itu hidup dalam bentuk amal, bukan sebatas pengetahuan yang kemudian tenggelam karena tidak diamalkan. Para ulama yang lain ada yang mendefinisikan tentang hikmah juga. Di antaranya adalah sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Abbas. Beliau menyebut bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah al-ma'rifah bil Quran, pengetahuan tentang Al-Quran. Ada juga yang mendefinisikan hikmah itu dengan nubuwah, kenabian. Sementara Abul Aliyah, beliau mendefinisikan hikmah itu dengan al-hikmatu khasyatullah, bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna khasyatallah ra'su kullu hikmah. Karena rasa takut kepada Allah itu adalah puncak seluruh hikmah. Maka dari keseluruhan mengenai makna hikmah ini, Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa hikmah itu adalah pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, yang pengetahuan itu akan melahirkan amal yang bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat kita, dan untuk lingkungan di mana kita hidup. Kita telisik kembali ayat yang tadi kita baca. Yu'til hikmata man yasha. Dia akan memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka dalam perspektif hikmah ini, kita ingin mengkaji mengenai syariat diwajibkannya puasa kepada orang-orang yang beriman. Apa saja sebetulnya hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah puasa ini, agar pengetahuan kita atas hikmah-hikmah tersebut mendorong kita untuk menjadi hamba Allah yang semakin produktif dalam kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Di antara para ulama yang menulis mengenai hikmah-hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran, kami menemukan di antaranya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dalam buku beliau yang kami bawa dalam pertemuan kali ini, Ra'iul Bayan Tafsiru Ayatil Quran Minal Ahkam. Ra'iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran. Syekh Ali As-Sabuni, saat beliau membicarakan mengenai ibadah puasa dalam perspektif hukum, beliau menemukan setidaknya ada 4 hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah puasa, bersandar
pada ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah kami sampaikan. Hikmah yang pertama, anna as-sawma ibadatun lillah, bahwa puasa itu adalah refleksi dari penghambaan yang sempurna dari seorang hamba kepada Allah. Yang dimaksud dengan ubudiyah, penghambaan di sini maknanya adalah istislam. Istislam itu seorang hamba menyerahkan dirinya secara totalitas, hidupnya, seluruh waktunya, seluruh aktivitasnya hanya untuk Allah. Dalam makna yang lebih sederhana, kita sering mendengar dengan istilah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak diminta oleh Allah kecuali untuk mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah, penghambaan kepada Allah ini mengandung makna al-istislamu li amrihi wa hukmi, menerima untuk melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan seluruh hukum-hukum yang telah diwajibkan kepadanya. Maka hikmah yang pertama ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjadi aqsa ghayatil hayah, menjadi puncak dari tujuan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Kita manusia yang hidup ini, ma'asyiral mu'minin, menemukan bahwa istislam, kepasrahan diri kita kepada Allah dalam melakukan ibadah adalah puncak dari kehidupan kita. Kita bisa lihat di dalam surat Al-An'am ayat 71, Allah berfirman, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kita diperintahkan untuk istislam, berserah diri kepada Rabb semesta alam ini. Maka istislam adalah hikmah pertama yang dapat kita peroleh dari pelaksanaan ibadah puasa ini, yaitu ubudiyah. Dengan melaksanakan ibadah puasa, maka terbangun frame dan kerangka berpikir dalam hidup kita bahwa hidup ini adalah bagian dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-sawma tarbiyatun nafsi wa ta'widuha 'ala as-sabri wa tahammulil masyaqqi fi sabilillah. Puasa itu akan menempa jiwa dan membuatnya terbiasa untuk sabar dan mampu memikul dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Jadi ibadah puasa ini membentuk pribadi dan karakter yang kuat. Dengan puasa, orang akan mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya. Maka tatkala nafsunya sudah terkendali, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena orientasinya dalam hidup ini tidak hanya terbatas pada orientasi kenikmatan duniawi belaka. Orientasinya sudah menjadi orientasi ukhrawi. Bukankah ini yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW saat merefleksikan mengenai pelaksanaan ibadah puasa itu? Kullu amali ibni Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, karena aku sendiri yang akan membalasnya. Mengapa begitu? Ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan ibadah puasa, karena dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya hanya untukku. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lis-shaimi farhatani yafrahuhuma.
Bagi orang yang berpuasa itu, dia akan memperoleh dua kebahagiaan. Ada dimensi ukhrawi di dalam hadis ini. Di antara kebahagiaan itu adalah farhatun laqiya rabbahu. Kebahagiaan saat dia nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa adalah dimensi saat seseorang orientasinya di dunia ini tidak lagi hanya orientasi kenikmatan material belaka. Kalau orang hanya hidup dalam kenikmatan dengan orientasi material belaka, maka tidak ada ubahnya antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang orientasinya dalam hidup ini hanya orientasi kenikmatan belaka. Kita lihat di surat Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan nar maswal lahum. Orang-orang yang tidak beriman itu mereka bersenang-senang dalam hidup ini, makan sebagaimana hewan-hewan itu makan. Karena orientasi kehidupan mereka hanya kenikmatan duniawi. Orang yang beriman ini sudah melampaui kenikmatan duniawi itu. Orientasinya kepada orientasi ukhrawi. Ini diantara hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, anna sawma yurabbi fil insani malakatal hubbi wal atfi wal hanan wa yaj'alu minhu insanan raqiqal qalbi tayyiban nafsi yuharriku fihi kawaminal iman. Puasa itu mendidik manusia sehingga tumbuh rasa cinta, empati, dan kepedulian yang membuat orang ini berhati lembut. Akan tergerakkan jiwanya, akan tergerakkan raganya oleh puasa ini. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Syekh Ali As-Sabuni di sini. Lima taju'u wa anta ala khazainil ard. Nabi Yusuf alaihissalam pernah ditanya, kenapa engkau itu dalam keadaan lapar sementara engkau berada di tengah lumbung makanan? Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, faqala akhsha in ana syabi'tu an ansal ja'i. Saya khawatir saat saya kenyang, saya akan melupakan orang-orang yang lapar. Maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang akan melatih diri orang yang melaksanakan ibadah puasa agar kepekaan, empati, dan kepedulian itu senantiasa tumbuh. Di saat-saat seperti ini, maka momentum untuk melaksanakan ibadah puasa atau pelaksanaan ibadah puasa sesungguhnya menemukan momentumnya di tengah kita sedang diuji oleh pandemi COVID-19 ini. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah yuhadzibun nafsal bashari. Jiwa manusia itu akan dididik bima yughrisuhu fika min khaufillahi jalla wa ala, agar tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang amat waspada agar dirinya tidak terjerembab di dalam perbuatan maksiat yang dilarang. Nah, ini menjadi puncak dari hikmah pelaksanaan ibadah puasa. Itu pula yang diminta oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Makna bertakwa itu kan khauf, rasa takut. Allah meminta kepada kita agar kita puasa itu bukan untuk menahan lapar, bukan agar kita sehat, tapi agar kita bertakwa. Insya Allah ibadah puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini mudah-mudahan akan menumbuhkan rasa takwa, karakter takut yang bersemai begitu subur dalam diri kita, lalu menghadirkan pribadi-pribadi yang soleh dan muslih yang diharapkan oleh alam ini insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas dan menjadi hambanya yang kontributif bagi alam semesta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.